Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kita belajar fikih. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar Allah membukakan pemahaman kita dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dengan khusyuk ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Hari ini yang kita pelajari adalah satu, tentang pengertian toharo. Yang kedua, pengertian hadas. Yang ketiga, pengertian najis dan macam-macam najis. Kita bahas satu per satu. Yang pertama, kita membahas pengertian toharoh. Kamu perhatikan gambar tersebut. Nah, orang tersebut kan sedang sholat ya, itu anak tersebut sedang sholat. Nah, sebelum sholat itu apa sih yang harus dilakukan? Yaitu bersuci. Jadi kalau sebelum sholat, kita harus dalam keadaan suci dari hadas maupun dari najis. Toharo artinya bersuci. Purifa ulangi. Toharo artinya bersuci. Bersuci adalah kegiatan yang kita lakukan untuk menghilangkan hadas dan najis. Purifa ulangi, bersuci adalah kegiatan yang kita lakukan untuk menghilangkan hadas dan najis. Kamu perhatikan gambar di samping ini adalah anak yang sedang berwudu. Nah, dia berarti sedang bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Ketika bersuci, kita harus menggunakan air yang bersih, suci, dan menyucikan. Ya, airnya harus bersih, suci, dan menyucikan. Contoh air yang bersih, suci, dan menyucikan itu apa ya? Seperti air sumur. Apalagi seperti air yang mengalir. Nah, contoh air yang mengalir itu seperti air sungai. Kamu pernah melihat sungai kan? Nah, airnya kan mengalir. Nah, itu suci dan menyucikan. Selanjutnya kita membahas tentang pengertian hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat tawaf. Tawaf itu rukun haji ya, dan lainnya. Jadi kalau
dalam keadaan tidak suci itu tidak boleh melaksanakan ibadah sholat. Dia harus bersuci terlebih dahulu. Hadas ada dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Contohnya hadas kecil itu apa ya? Kalau hadas besar itu apa ya? Mari kita perhatikan gambar berikut. Nah, kalian tebak mereka sedang apa ya? Betul sekali, kalau dilihat dari gambarnya mereka menutup hidung, kayaknya ada uap-uap gitu ya. Nah, itu lagi buang angin atau kentut ya. Semua orang pasti pernah buang angin. Kalau nggak pernah buang angin malah namanya sakit. Nah, ketika kalian sedang buang angin, maka itu dinamakan dalam keadaan tidak suci. Yang kedua, buang air kecil. Nah, ini juga dalam keadaan tidak suci atau sedang kena hadas kecil. Yang ketiga, buang air besar juga. Nah, ini juga dalam keadaan tidak suci atau sedang berhadas. Kalau hadas besar contohnya adalah ketika seorang perempuan mengalami atau sedang menstruasi, sedang haid. Nah, itu dinamakan hadas besar. Selanjutnya kita bahas tentang pengertian najis. Najis adalah kotoran yang menyebabkan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Rifa ulangi ya. Najis adalah kotoran yang menyebabkan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Najis ada 3. Yang pertama, najis ringan atau muhaffafah. Kalau bahasa fikihnya itu muhaffafah. Muhaffafah itu najis ringan. Najis yang kedua yaitu najis sedang atau mutawassithah. Yang ketiga, najis berat atau mughaladzah. Najis ringan itu contohnya, kamu lihat gambar yang di layar. Nah, itu seorang bayi yang sedang menyusu, yang sedang minum air susu. Jikalau bayi tersebut kencing, maka itu dinamakan najis ringan. Dia hanya minum air susu ibu ya, bukan minum sirup atau apapun ya. Pokoknya kalau ada seorang bayi yang makannya itu minum air susu aja, maka ketika kencingnya itu dinamakan najis ringan atau najis muhaffafah. Nah, kalian punya nggak adik bayi? Nah, perhatikan ya, kalau adik bayinya hanya minum air susu ibu, tidak minum apapun selain air susu ibu, tidak makan apapun selain susu ibu, maka ketika kencing itu namanya najis ringan atau najis muhaffafah. Yang kedua, najis sedang atau najis mutawassithah. Contohnya yaitu kamu perhatikan di gambar. Nah, itu anak itu sedang ngapain? Kenapa ya? Nah, anak ini sedang muntah.
Muntahnya ini dinamakan najis sedang ya. Ini contoh najis sedang itu muntah. Nah, contohnya yang lain yaitu darah. Nah, darah ini disebut atau contohnya dari najis sedang atau najis mutawassithah. Kamu perhatikan gambar selanjutnya itu. Nah, dia itu ada kerbau ya. Kerbaunya lagi buang kotoran tuh, lagi berak. Nah, kotoran itu disebut najis sedang atau najis mutawassithah. Jadi, contoh najis sedang itu yaitu muntah, darah, kotoran hewan, bisa juga kotoran manusia. Itu contoh-contoh najis sedang atau najis mutawassithah. Berikutnya najis besar atau mughalladah. Najis mughalladah. Kamu perhatikan, nah itu hewan apa ya? Nah itu hewan anjing. Kalau anjing mengeluarkan air liur, nah air liurnya itu contoh dari najis besar atau mughalladah. Jadi air liur anjing itu adalah contoh najis besar atau najis mughalladah. Demikian apa yang Bu Rifa sampaikan tentang pengertian toharoh ya. Jadi toharoh itu artinya bersuci. Bersuci dari hadas dan najis. Kalau kalian mau sholat contohnya, kalian kan harus berwudu. Nah, berwudunya itu disebut toharoh atau bersuci. Tadi sudah membahas tentang pengertian hadas. Jadi hadas itu keadaan tidak suci. Seperti kalian buang angin, itu namanya hadas. Sedang buang air kecil, buang air besar, atau perempuan yang sedang haid ya, perempuan sedang menstruasi, itu berarti kena hadas atau dalam keadaan tidak suci. Nah, kita tadi sudah membahas tentang pengertian najis. Najis itu kotoran ya. Dan macam-macam najis tadi ada 3. Najis ringan atau disebut mukhaffafah. Najis sedang disebut najis mutawassithah. Najis berat disebut najis mughalladah. Kalau najis ringan tadi contohnya apa? Yaitu air kencing bayi yang hanya minum air susu ibu. Contohnya najis sedang, najis mutawassithah tadi apa ya? Yaitu muntah. Terus apalagi darah. Terus apalagi kotoran hewan atau kotoran manusia. Nah, itu tadi contoh-contoh najis sedang atau najis mutawassithah. Kalau najis mughalladah, najis berat, contohnya apa? Yaitu air liur anjing. Ingat ya, air liur anjing termasuk najis berat. Demikian apa yang Bu Rifa sampaikan. Semoga bermanfaat. Nanti kalian pelajari lagi, baca-baca lagi ya tentang toharoh, hadas, dan najis. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara bersuci dari hadas dan najis. Baik, kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca doa. Sudah belajar, kita membaca hamdalah dan doa akhir majelis bersama-sama. Berdoa dengan khusyuk, tangannya diangkat, kepala ditundukkan. Membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.